Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Guys, gue coba force myself untuk bacain bulan Januari ya, dengan segala yang ada dan lagi mencoba-coba dengan segala kemungkinan. Jadi ya gue akan coba buat sesingkat mungkin. Jadi semua oracle card udah gue siapin, gue udah pre-shuffle juga ini tarotnya supaya nggak terlalu lama ya. Seperti biasa ini general reading, bukan personal, jadi nggak ada nama kalian. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, cek juga untuk Sun, Moon, Venus, Rising atau Ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, cek di box description gue ada link yang bisa kalian gunakan untuk melihat berchart kalian. Dan kalau memang kalian butuh personal reading, di box description gue juga ada bagaimana kontak gue atau email gue, fortunestar222@gmail.com. Oke. Apa ya? Langsung aja. Langsung aja dari oracle card ya. Dari wisdom of the oracle kita dapat kita message in the bottle, yeah, the police. Message in the bottle, kita siap menerima tanda-tanda pesan-pesan yang memang ada di sekitar kita selalu, karena memang ketika mind, body, and soul kita selaras, kita lebih bisa open, terbuka, menerima sinyal-sinyal atau tanda-tanda yang memang selalu ada di sekitar kita. Okay. Seakan-akan memang, oh iya itu dia, oh iya itu dia, oh iya. Sebenarnya emang selalu ada, cuman kitanya nggak memperhatikan, kitanya nggak aware, kitanya nggak sadar. Ya. Itu by the way Capricorn dapat kartu yang sama, sama ini message in the bottle. Tapi alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita, no place like home ya, artinya kita enjoy banget di rumah. Nah, artinya ya kita nyaman di apa namanya, di kulit kita sendiri, kita nyaman menjadi diri kita sendiri. Okay. Di bawahnya ada damai, peace, cakep. Tapi dari mystical shaman kita dapat the sweat lodge, ini rahim bumi ya. Lihat itu tunnel di ujung, ada apa namanya, ada cahaya di ujung tunnel siap lahir, siap ledak maksudnya, kita siap lahir. Coba ditunggu launch saya gue. Gue akan buka Patreon ya guys. Jadi ditunggu aja kelahiran gue. Yeah. The heart of sky, alam bawah sadar kita. The heart of sky. Jadi kita bersama dengan energi semesta. Kita menciptakan. Kita menjadi seniman. Ya. Bersama dengan semesta kita co-create, kita kolaborasi bersama menciptakan apapun yang kita inginkan. Cakep, Pisces. Nah, dari literary witches oracle card kita dapat school, death. Kita dapat apple. Artinya kan di sini kalau dengan death adalah minggir ya, kita meninggalkan versi lama kita dan membangun versi baru kita gitu. Kita mati dan hidup kembali, dan artinya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau jati diri kita yang lama dan memulai diri kita yang baru ya. The apple sendiri ada kehidupan. Jadi ini kematian dan kehidupan. Dengan school sama apple,
itu kematian dan kehidupan. Apple itu pernah di awal-awal gue bedah apa itu apple, apa itu apel, buah itu ya, buah terlarang itu. Ternyata setelah dibuka, kalau dibuka itu ada apa namanya, biji-bijinya itu dan bentuknya segala macamnya itu ya, itu simbol dari pertemuan antara spiritual dan material. Disitulah ada wujud, disitulah ada kehidupan gitu. Disitu pertemuan antara yin dan yang, dualitas itu sendiri bertemu melebur menjadi satu ya. Makanya dia disebut kehidupan. Dan alam bawah sadar kita dapat community komunitas. Jadi ini ada school dan apple ini, asal kematian dan kehidupan ini ya, itu akan selalu ada seperti siklus kehidupan itu sendiri, kematian kehidupan, yang dengan itu adanya terbentuk komunitas kehidupan secara berkala. Ya bisa disebut juga sejarah kalau bicara tentang waktu. Di bawahnya ada fantasi. Bebas kita berekspresi, bebas kita berimajinasi. Selama tidak merugikan, lanjutkan. Nggak tahu kenapa gue nyambung sama. Langsung aja ke tarot ya. Oh iya, energi bulan Januari buat Pisces. Lupa ya, Bo. Lupa. Jadi Pisces, energi bulan Januari itu Mars di Taurus ya. Mars di Taurus itu artinya tindakan kita, energinya tuh kita lebih ke lebih ingin ingin lebih punya nilai dalam bertindak, nggak sekedar sibuk, nggak sekedar melakukan segala sesuatu, tapi kita, karena sebenarnya Taurus itu pemalas gitu. Taurus itu pemalas. Jadi kalau disuruh gerak, dia mau gerak hanya benar-benar kalau itu penting, hanya kalau benar-benar itu bermanfaat dan berguna gitu. Jadi kita selalu menimbang-nimbang kegunaan, manfaat dari apapun yang ingin kita lakukan. Itu energi Mars in Taurus ya. Nah, Taurus itu sendiri buat Pisces Aries, Taurus itu di rumah ketiga. Jadi tindakan-tindakan kita itu lebih nge-support cara berpikir, pola pikir kita, perspektif dan persepsi kita tentang bagaimana kita higher learning ya, bagaimana kita memperluas wawasan kita, bagaimana kita dalam beraktivitas, bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita ya. Itu lebih ke arah sana. Sedangkan Merkuri itu di Aquarius. Aquarius itu ada di rumah ke-12 kita kan, yaitu tentang karma, limiting beliefs ya, alam bawah sadar kita. Jadi ada kebenaran. Merkuri itu juga tentang mindset, tentang komunikasi. Jadi ada yang terungkap, karma kita terungkap, limiting beliefs kita itu ter-reveal ya, terkuak gitu loh. Alam bawah sadar kita bawa menjadi sadar. Dan ini juga tentang ending dan closing. Kita mendobrak. Ada yang harus kita komunikasikan. Kebenaran itu harus diungkapkan. Seperti itulah. Dan Venus itu masuk ke Capricorn. Itu tentang ekspektasi, harapan-harapan kita dalam network, medsos ya, tentang keadilan sosial dan kemanusiaan.
Jadi Venus itu kan tentang relationship, tentang money, tentang beauty, ya. Jadi kita diminta untuk lebih disiplin, lebih bertanggung jawab juga terhadap sesama, ya. Untuk mengcreate, untuk bertanggung jawab juga tentang relationship kita dengan orang lain, dengan sesama. Kita harus bisa lebih dewasa. Itu tuntutan. Dan new moon di Capricorn juga, jadi akan lahir harapan-harapan baru, network baru, lingkungan baru di daerah, di rumah itu kan, di hal yang sama dengan Venus itu. Uranus daerah Kentaurus tanggal 14. Jadi Uranus itu tentang jati diri dan keunikan kita, ya. Itu artinya Uranus di rumah ketiga, artinya kita benar-benar akan mengkomunikasikan diri kita apa adanya. Jadi komunikasi, mindset, persepsi, bahkan tindakan kita, ya, itu sepenuhnya mewakilkan diri kita, jati diri kita, benar, jati diri kita, ya. Karena Uranus itu dognya kita gitu, dog, self image. Habis itu tanggal 19 Januari matahari pindah ke Aqua. Segala hal yang harus berakhir itu memang akan berakhir, gitu. Karena kebenaran terang itu sampai di titik akhir gitu. Maksudnya dia udah mereveal, dia akan memberi terang segala karma. Aquarius kan di rumah ke-12. Segala hal yang tidak tampak, segala hal yang nggak nyata itu menjadi nyata, gitu. Segala hal yang membatasi diri kita sendiri, segala hal yang terpendam, tersimpan di alam bawah sadar kita, itu semua akan nongol di seasonnya Aqua, ya. Tanggal 28 Januari ada purnama di Leo. Leo itu buat Pisces kemana ya? Di sharing, finance, di hal-hal berbagi, transformasi, partner resources, share finance, merging, ya. Tentang transformasi itu sendiri, tentang seks, intimacy, tentang misteri yang selama ini misteri, ya, itu akan berakhir, akan ada penjelasan. Asik, gue sih senang kalau dapat jawaban dari hal-hal yang misterius yang selama ini misterius buat gue bakalan excited. Dan tanggal 30 Januari Merkuri retrograde di Aquarius, artinya kita akan merevaluasi segala karma kita yang membatasi kita sendiri, dan tentang hal-hal yang kita yakini hingga saat ini menjadi kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, yang memang mungkin untuk beberapa dari kita sudah kita akhiri, untuk beberapa dari kita akan kita akhiri. Oke, langsung aja ke tarot. Kartu ini enak banget ya, Seven of Swords. Apa yang bisa harus sadari dan pahami dengan segala energi semesta yang ada di bulan Januari? Apa dampaknya untuk Pisces? Segala pergerakan planet yang ada. Mejanya ambruk. Masih bisa bertahan. Gue malas pulang. Langsung aja.
Apa yang Pisces harus hadapi dan sadari dari segala energi semesta yang ada di bulan Januari? Two of Pentacles kembali. Challenge-nya Ace of Pentacles kembali. Fondasi Queen of Pentacles. Yang baru saja lewat Page of Swords. Fokus kalian Four of Cups. Near future Two of Cups. Wow. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Four of Wands. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Four of Swords. Wow. Fear and hope, ketakutan dan harapan kalian. Ace of Cups. Outcome Strength Leo. Aus. Oh. Alam bawah sadar kalian. Eight of Pentacles. Three of Pentacles. Queen of Cups. The Magician. Wow. King of Swords. Ten of Pentacles. Death. Nah, jadi kalian fokus, alam bawah sadar kalian fokus ke pekerjaan ya, atau belajar, kerja belajar ini energi Virgo, which is relationship. Jadi entah itu business partner, entah itu any kind of relationship, kalian lagi mengupayakan untuk sebuah partnership ya. Three of Pentacles ini tentang kolaborasi atau pihak ketiga, sama saja. Queen of Cups energinya Cancer ya, purnama di Cancer baru aja lewat tanggal 30 ya kan, yang mana buat Pisces itu itu tentang senang-senangnya kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, revitalisasi buat Pisces ya, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, kalian diminta untuk lebih dewasa, bagaimana kalian nurturing, bagaimana kita nurturing ourselves gitu ya. Nah, ini di rumah kelima itu kan tentang pleasure, juga tentang romance dan love affairs. Yin ya, yin side, yin, energi yin. Bagaimana kita menerima. Oke. Dan ya ini bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri juga untuk memulai segala sesuatu yang baru juga ada di situ. The Magician itu energinya Mercury ya. Mercury itu ada di Aquarius. Dan tanggal 30 Aquarius. Mercury retrograde kan. Sekarang belum. Ya. Tapi mungkin juga kalian berhubungan dengan seorang Virgo, Gemini. Ya, atau Aquarius.
ini ada komunikasi antara home family. Entah mungkin beberapa dari kita ada yang ada hubungannya dengan home and family foundation itu sendiri ya. The Magician itu dia sanggup mengelola, dia sanggup mewujudkan, merealisasikan apapun yang dia impikan ya. Goalnya apa, mereka sanggup ya. Dan ini untuk sebagian dari kita nih tentang home family foundation ya. Untuk sebagian dari kita adalah untuk memulai sesuatu yang baru, entah itu di romance, entah itu di bisnis, ide-ide baru, project baru. Entah di relationship gitu, business partner ya, bisa jadi. King of Swords energinya Aquarius, tentang limiting beliefs, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang ending, closure. Kebenaran itu harus diungkapkan. Kebenaran akan terungkap, kebenaran. Ten of Pentacles, komitmen, kemapanan, stabilitas rumah tangga. Death yang berakhir, energi Scorpio. Mungkin kalian ada yang berhubungan dengan Scorpio. Scorpio buat Pisces itu ada di Aquarius 12. Travel, segala sesuatu yang berjarak, entah itu secara emosional, entah itu secara geografi, tentang segala sesuatu yang foreign, tentang yang asing, tentang yang baru, tentang higher education, wisdom, filosofi, hukum, spiritual. Ada ending, ada yang harus berubah. Itu semua energi alam bawah sadar kita ya Pisces. Sekarang ini situasinya kalian sudah mengambil keputusan antara dua hal yang bernilai. Kalian sudah nggak bingung lagi. Kalian sudah tidak mau melakukan dua hal yang simultaneously ya, secara bersamaan. Nggak, kalian mau fokus pada satu hal dan kalian sudah ambil keputusan itu. Dan rintangan, challenge kalian adalah Ace of Pentacles kebalik. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, nyata ya, entah itu komitmen, entah itu kerjasama, entah itu properti, tapi yang jelas ada delay. Itu challenge ya kalian. Fondasi kalian adalah Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Itu di network kalian, ekspektasi dan harapan kalian tentang keadilan sosial, kemanusiaan, network ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Capricorn.
Yang jelas Venus sama New Moon ada di Capricorn, dan kalian diminta untuk lebih dewasa dan membumi untuk masalah fondasi ya, foundation kalian. Yang baru saja lewat, Page of Swords. Kalian baru saja, istilahnya kalau kalian sering spying, mata-matai, itu kalian udah hentikan. Kalian lagi riset atau kalian mencari data lebih, mengumpulkan data-data tentang segala sesuatu atau ya orang, situasi apapun itu, kalian sudah tinggalkan. Kalian lagi mempelajari sesuatu hal yang kalian sudah tinggalkan, dan fokus kalian adalah di kejenuhan kalian sendiri. Ya, sampai kalian ada penawaran pun kalian nggak sadar. Kalian sibuk dengan kejenuhan kalian. Near future, Two of Cups, soulmate, twin flame, soul connection, soul contract. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Four of Wands, akan kalian merayakan. Kalian happy kok. Kalian happy merayakan mungkin ya fondasi yang baru, reuni. Four of Wands itu tentang struktur, fondasi, rumah. Pihak eksternal yang mempengaruhi kalian, Four of Swords, kontemplasi. Jadi ada pihak eksternal yang lagi kontemplasi, itu mempengaruhi kalian. Kontemplasi setelah mengalami kekecewaan, sakit hati, ingin mencoba memahami segala pembelajaran yang ada untuk membangun visi ke depan. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kalian adalah Ace of Cups, peluang cinta baru, cerita cinta baru. Kalian ingin memulai cerita cinta baru, ya, tapi kalian juga cemas, kalian juga ya takut, khawatir. Outcome adalah strength, energinya Leo. Di keseharian kalian, bagaimana kalian menganalisa dan menggunakan waktu kalian, ya, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian diminta untuk kuat. Oke. Got it. Udah segitu aja untuk Pisces dari tarotnya, ya. Kali ini nggak ada yang gua klarifikasi untuk mempersingkat aja. Tapi Oracle Cards gue udah siapin, gue udah tarik ya, untuk menutup reading kalian dari Mystical Wisdom, Goddess Guidance, sama Universe Tarot. Oke. Dari Mystical Wisdom kalian dapat Confrontation, pick your battle wisely. Kalian diminta untuk memilih pertarungan kalian, ya, secara bijak. Karena segala sesuatu, apapun pilihan itu pasti ada resiko dan konsekuensinya. Jadi kalian diminta untuk lebih bijak memilih. Kalian dapat Intuition, trust your intuition, percaya intuisi kalian sendiri. Kalian dapat Seven Heavenly Virtues, keys to happiness. Jadi ada 7 kebaikan surgawi, ya, menuju kebahagiaan.
kunci-kunci menuju kebahagiaan, dan kalian punya itu, kita punya itu. Kita juga dapat creative wonderment, follow your passions. Ya, ikutin aja apapun passion kita diminta untuk ikutin aja. Dan kita juga dapat leadership, set your goals. Mantap. Dari Goddess Guidance gue tanya kan, bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Pisces di bulan Januari. Kita dapat true love, ya, rasa romantisme yang kita rasakan itu bahkan memberi order kepada semesta untuk mengantarkannya kepada kita. Kita juga dapat independent, ya. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kemandirian kita itu adalah fondasi untuk kekuatan dan sukses kita sendiri. Dari Universe Tarot kita dapat, apa sih yang semesta pengen ngomongin ke kita gitu. Mau bisikin apa sih semesta? Jangan apa sih dari semesta buat Pisces di bulan Januari? Katanya, when I'm connected to my joyful presence, ketika saya terkoneksi dengan kebahagiaan, hadirnya kebahagiaan itu sendiri, saya menarik support dari semesta. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi pemulihan itu akan terjadi ketika saya membiarkan diri saya merasakan apapun itu, dan hidup tanpa baper lah gitu. Live below the triggers. Jadi jangan gampang terpancing oleh emosi itu sendiri. Yang terakhir kita dapat the universe has my back. Jadi kita di back up sama semesta. So everything will be fine, Pisces. Oke, Pisces, semoga resonates dan bermanfaat. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comments, and share. Kalau belum subscribe ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.